jadi masalah. Kalau nggak dapat dia bakal jadi bingung mau rotasi kemana, mau gerak seperti apa, mau ngasih damage seperti apa selain ngandelin dari Iron Blast-nya gitu kan. Sementara dari tim United Esports ini udah enak banget, ada Krixi, ada Lavil. Ini damage outputnya bener-bener besar-besaran banget. Bahkan dia kayak nggak butuh Airi gitu kan. Aisurity ntar aja belakangan datangnya. Dia butuh cuma ada 20 NX sama 44 M aja udah cukup. Itu dia kenapa kalau kita perhatiin memang pick-pickan Dewa itu emang mereka jarang main kombinasi ya. Mereka tuh nge-picknya bener-bener hero-hero yang dimana mereka mau sendiri juga gak ada masalah gitu loh sih. Tapi kita bakal menunggu aja bagaimana eksekusinya nih. Kalau dia early sih gue berarti emang dari Dewa bakal lebih galak ya. Dia punya Krixi, dia bisa mulai meng-engage. Airi pun juga bisa nge-engage langsung level 4 dengan Ryu-nya sini. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe ya pasti ya sini teman-teman Challengers pasti ya sini. Karena kalian kalau mengecat ya di subscribe dulu pasti ya sini. Kita udah bersiap ke arah game keduanya nih Angel. Yo, yang pasti langsung aja yang tadi ya belum di subscribe, let's go di subscribe dulu. Yang mau ramein kolom chat, kalau belum subscribe kalian tidak bisa kawan, gitu kan? Dan yang pastinya belum like, let's go di like dulu dong sebelum live stream hari ini berakhir atau sebelum week ketiga berakhir juga. Dan kita masuk ke dalam game, jadi di sana udah ada Omen yang udah berjaga juga ya, pasti harus jagain buffnya karena yang pasti dari Kaito juga bisa bandel-bandel. Dan kalau dilihat dari Raminima tuh, Jasternya juga, Jaster tuh menjadi salah satu support yang berani loh sebenarnya. Kalau mau dibandingin ya, Jester sama Malphite itu menurut aku mirip-mirip gitu. Maksudnya dia tuh beraninya mirip. Dia tuh selalu berani nge-zoning out satu level di depan teman-teman yang lain. Bahkan bisa sampai 2 level sekaligus gitu. Jadi menurut aku Jester tuh bisa salah satu support yang harus dilihat atau diperhatikan juga. Cuman sayangnya banyak banget beberapa kali mistake ketika Jester udah maju gak ada full up dari teman-teman yang di belakang. Iya bener mas ini. Dan gue rasa juga signature hero-nya belum muncul ya. Dimana Jester emang signature hero tachi dia touch kuat banget sih dari Jester sini. Tapi oke kita bakal langsung back to lagi dimana kalian juga dapat kesini. Dimana Abyssal Dragon udah terbangun dari tidurnya. Dan dari Hearts Reborn mencoba untuk mulai mengambil ke arah Abyssal Dragon. Tapi dari Dewa Esports apakah belum mau melepaskan. Masih menunggu dari Abyssal Dragon. Double trouble. Konek ke arah Kaito sini, kita buat diincar. 47 berapa pas sini, Moonfall langsung dikeluarkan juga antara Mamon. Langsung berdasa di sana, ngincar ke Kaito. Tapi nampaknya Just Revenue masih digunakan juga di sini. Dan first bloodnya justru malah dari FG. Menurut bahasa 44 AP. Bahkan Mamon juga ditumbangkan. Dapat 2 kill. Ditambah Abyssal Dragon. Hearts Reborn unggul di arah early-nya nih Angel. Wah, walaupun NXT tadi free hit banget bahkan bisa dibilang ya. Cuma balik lagi untuk di arah early hero-hero dari Dewa United Esports cukup kalah lah ya. Walaupun oke, di sini ada Mamon as Morentino dengan pasifnya dia atau triple threat-nya dia true damage, tapi tetap untuk damage output di arah early-nya tuh dari Hearts Reborn bisa menang gitu kan. Makanya kalau untuk nabrakin dari arah early menurut aku jangan dulu sih ya. Mendingan farming dulu aja, ambil objektif yang ada dulu aja. Sekarang malah jadi kerugian mereka 2 orang ke pick off dan juga Abyssal Dragon diamankan oleh tim Hearts Reborn. Nah, juga satu Moonfall langsung diaktifkan, Jester FK balas dikejar-kejar bertemu dengan partner sekaligus. 1 buah ultimate langsung dikeluarkan dari submission-nya. Tapi kita lihat Drama masih bisa untuk tarik mundur. FJ masuk, langsung tarik gaming. Ternyata di sana 1 ultimate dikeluarkan, tapi ternyata Shority masih bisa take the kill atas seorang AFJ di sana dan ternyata hanya menjadi kiting yang baik untuk tim Dewa United Esports. Benar banget sih. Sebetulnya udah bagus ya dari Hearts Reborn yang berhasil menggocek data bersih punya oleh 44 AP. Cuman ternyata dilanjutin lagi sama Hearts Reborn di kontes lagi dan akhirnya damage-nya bakal lebih sakit. Nah ini tadi gue sampaikan kenapa gue bilang di early-nya kuatan Dewa United Esports ya, karena emang damage itu cukup besar ya. Jadi gue rasa dari FG tidak perlu seberapa sejauh itu ngejar ke arah dari United Esports sendiri. Dan ya kita masih bakal menunggu dulu pasti di sini untuk nanti lanjutan lagi Dewa. Dan apakah udah kita langsung lanjut lagi nih Angel nampaknya nih. Ya udah lanjut lagi ya, tidak ada Wilden hari ini berarti ya gitu kan. Tapi kita lihat ini ya dimana dari kedua tim untuk objektifnya memang belum banyak didapatkan. Untuk perbedaan gold gak begitu jauh atau gak begitu jomplang seperti di match pertama dimana tadi ya dari menit ke-5 aja beda goldnya udah jauh banget. Menit ke-7 udah 5.000 buset dah itu kan, udah jauh banget. Tapi sekarang bisa dibilang Hearts Reborn udah sedikit demi sedikit udah mengimbangi juga permainan dari tim Dewa United Esports. Tapi ada juga seorang FJ di sana bakal ketemu dengan 3 orang sekaligus dari seorang Action bakal langsung berikan damage tambahan ke arah seorang FJ. Spinning dari seorang FJ yang Mina dan side-nya masih bisa take the kill mendapatkan 1 orang. Tapi Enix banget coba untuk kejar-kejar dan sementara di arah atas dari Hearts Reborn fokus ke arah dari Dark Slayer dan 2 objektif creep besar berhasil diamankan oleh tim Hearts Reborn. Oh my god, FJ yang masih bertahan loh, Minanya alok banget. Sementara kita juga melepas dari sini power di arah top lane, di second juga sama Hearts Reborn. Dan Hearts Reborn juga mereka udah unggul 1000 gold atas Dewa United Esports ya. Sementara kita dari Kaito-nya masih berjaga lagi di arah bottom lane, mencoba ngebersihin creep lagi. Dan kita juga masih dari Hearts Reborn juga dapat kali
mereka udah pede buat untuk melenggang invasi seperti dari ke arah jungle dari Duty Sports ini, dan sekarang pun juga dari Hearts memegang momentum yang sangat besar sini untuk bisa nge-fight back. 44 AP dan 20 udah melangkah terlebih dari midnya, cuma nampaknya belum ada yang nongol dari Hearts Reborn sih, dan kita bersih dari Keto Ninja bukan udah nyampe ke arah midnya mencoba ngebersih creep, cuma nampaknya belum ada kill terjadi nih Angel. Belum ya, Mas coba untuk tarik ulur dulu aja. Tapi di arah bawah MX seharusnya kalau dibantu dengan teman-temannya masih bisa memberikan pressure karena seorang Mina ya. Karena bisa bilang ini switching yang bukan switching sih sebenarnya, untuk lane-nya seperti itu enak banget untuk seorang MX. Tapi tadi juga di sana Jason mau coba untuk cek bus, tapi ada satu bisa dikeluarkan, langsung bisa untuk memberikan pressure ke arah seorang 20 dan juga 44F. Tapi pressure itu tidak membuat mereka stres juga gitu kan. Jadi langsung saja clear creep ke arah mid, dan sekarang sepertinya untuk Abyssal Dragon masih bisa diamankan oleh tim Hearts Reborn dengan cukup gratis, dan berarti 3 creep besar semuanya diamanin sama Hearts Reborn loh. Betul bahas ini, dan kita juga pasti berarti dari bottom lane FJ-nya kan udah dihit sama Lavelnya, tapi Mina masih bertahan di sana membuta berkagak ada darah masih lagi ada 2 pemain hilang dari pertama dari Mamon. Sementara Erik jadi korban ketiga sih dieksekusi sama Honega dari Kira, dan tower dari bottom juga disecure juga oleh Hearts Reborn. Minanya sangat enak, nyaman, move dipakai di Hearts Reborn, tapi apakah bisa cukup untuk mulai meng-damage? Sementara di sisi lain di tengah juga di IW menembak serang Asioreti. What's going on dengan Dewa United Esports Angel sekarang 4.000 gold diunggul sama Hearts Reborn nih. Wow, 4 orang udah langsung aja pick off, dan tersisa seorang 20 di sana yang tadi coba untuk defend tower di arah bawah seperti di arah mid, sepertinya masih belum bisa di-push juga, masih bisa untuk di-defend kembali oleh tim Dewa United Esports. 4 orang langsung dikirim ke arah sana. Keito dan Diawa nggak jadi untuk langsung push di towernya. Seperti di arah bawah Minanya masih menari-menari dengan cukup bahagia, dengan cukup senang juga ya dari tadi bertemu dengan seorang Enix yang bisa bilang nggak begitu berani untuk maju gitu. Tapi betul, yang pasti ini menjadi pressure juga untuk Dewa United Esports. Kalau misalnya mereka mau menang untuk match yang kedua ini, mereka harus lebih setup lebih baik lagi, dan setidaknya kayak nahan pergerakan Hearts Reborn biar nggak terus-terusan ngeras mereka gitu. Yes, betul banget Mas. Dan juga emang berkali-kali mereka harusnya nggak usah ngekutus Minanya sih, karena Minanya itu dia semakin enak sih, dia semakin bahagia sih, dia muter-muter aja terus pasnya sih, dan itu membuat tadi Mina berhasil mengcounter balik sini bersama Florentino juga dari Omena sendiri. Sementara dari Dewa di posisi defensif, Hearts Reborn udah mulai menginvasi jungle dari Dewa Esports. Kita berhasil mereka ini udah menghapus area dari top lane-nya, di mana double trouble connect ke arah dari seorang Kiranya, tapi nampaknya belum ada follow up dari tim-tim Dewa lainnya atau pemain Dewa lain masuk ke sini, dan tower di arah bot atau dari top lane hampir dihancurkan sama Hearts Reborn karena mereka berfokus ke arah dari mid lane-nya, di mana dari FJ-nya langsung aja pakai flicker dan kemudian koneksi dari pemain, cuma dari FJ udah diboyokin, dan FJ-nya Mina terlalu maju bisa ditumbangkan juga pas dari sini, dia menjadi terlalu besar diterima sih, dan Enix akhirnya berhasil serang FJ dan menjadi kill, tapi bayaran dari tower di arah mid lane nih Angel. Wow, ternyata kalau dilihat dari itemnya dari Enix tuh langsung bikin Uriel's brand. Berarti dia bisa bilang langsung respect ke arah seorang Hound dan juga dari Keito-nya ya, bisa dibilang ya. Jadi memang untuk damage-nya masih belum kelihatan lah ya. Tapi ini kalau seperti ini dilihat itemnya bakal langsung bikin ke Clef Sancti dulu biar setengah tidaknya ada damage dulu. Dan Florentino juga dapetin First of Death. Yang pasti itu untuk respect ke arah seorang Mina. Dan nggak ada top dripper ya, jadi nggak crazy-nya sama sekali nggak bikin anti-regen, jadi cuma ngandelin anti-regen dari Florentino. Nah berarti dari Florentino-nya itu harus ikut war ketika ada Mina. Yes, betul banget ini. Artinya ada Mina ini memegang peran yang penting juga sih gue rasa aja, karena gue juga baru inget ya, Dewa ini main 3 warrior ya. Main 3 warrior artinya Mina ini bakal menjadi pemain kunci banget sih untuk bisa menerima damage sembari untuk nge-counter attack lagi sini ke arah Dewa Esports. Jadi gue rasa Mina ini bakal menjadi penting untuk di war mendatang nih. Tapi sementara kita Dewa Esports sendiri pun juga kalau kita perhatikan mereka benar-benar fokus untuk defensif dulu aja, untuk farming dulu aja, mulai mengejar network dulu. Tadi karena kalau kita lihat sini dari Reborn udah unggul 3.000 gold lebih, dan dari Hound pun juga nampaknya udah merotasi lagi aja, dan mereka pun juga udah menghapus ke arah midnya. Mike Golem bakal langsung diambil Hearts Reborn. FJ pun udah chatting gak jadi masalah. Gue tinggal muter lagi, ngisi darah lagi, dan Asioreti-nya langsung diboyokin Thunderbird connect, cuma nampaknya masih bisa bertahan nampaknya dari seorang Airi, tapi Dewa dipaksa untuk mundur lagi. Ya, Asioreti juga tadi udah bikin Uriel's brand ya, pasti juga dia respect banget kedua mage dari tim Hearts Reborn. Tapi ada juga di sana dari seorang Jastar, sampai bisa dikeluarkan, langsung off truth bisa narik dari seorang 20, tapi ada Muhammad. Dia coba untuk langsung masuk ke dasar dengan Florentina, jantung kita langsung saja mengeluarkan satu buah jantung duel, tapi Asioreti spinnya nggak terkena siapapun juga, dan harus coba untuk tarik mundur dulu, nggak bisa berbuat banyak. Sementara tadi juga seorang Hound langsung masuk dengan satu buah Fading Phantomnya, ada beberapa damage yang diterima oleh seorang Asioreti, dan pasti Asioreti harus coba untuk pulang
pulang dulu karena udah low HP baru juga nggak bisa terlalu maksa sebentar dari arah mid. Harus langsung saja ditumbangkan towernya. Dan sekarang dua tower dari tier 2 dari tim Dewa United Esports udah langsung ditumbangkan, dan di bawahnya atau di arah bottom lane itu benar-benar sedikit lagi towernya. Benar-benar bermasalah. Dan kita sini mana dari Hearts Reborn juga nampaknya bakal men-secure Infinite Slayer untuk bisa menjadi modal mereka untuk mulai ngapus lagi ke arah dari Dewa United Esports sendiri. Sementara Dewa nampaknya bakal mencoba untuk mulai ngapus ke arah bottom lane-nya, di mana udah tower nampaknya bakal sulit secure tanpa ada gangguan dari Hearts Reborn di sini, dan Beraja bakal sulit secure. Sementara dari Dewa sendiri pun juga nampaknya langsung mundur setelah dapat tower di arah bottom lane-nya nih. Dan dari Hearts Reborn untuk ngapus lagi dari top lane-nya di awal dari HT-nya udah mulai ngapus sendirian. Just Reva akhirnya membackup juga di sana. Asiority pun juga pakai berdas, sementara Kunda bakal melarikan diri. Fortifer Rape datang, Death Ember connect di sana karena Jester FC, dan kita sini dari HT dan masalah besar. Tapi masih seperti sini di mana Mamon masih diculik aja, ditumbangkan dan Jester pun juga flickernya masih bisa pulang karena kita sini Fighting Phantom dari kiranya Umbra Dream masih disimpan, gak jadi masalah karena Keito udah cukup berubah serang 22 hero hilang nih Angel. Yo, tapi kita lihat ya di mana di arah atas pun bakal langsung di-push juga oleh tim Hearts Reborn. Apakah ini akan menjadi point untuk tim Hearts Reborn? Karena kita lihat pun tersisa 3 orang aja dari tim Dewa United Esports yang bakal coba langsung defend core mereka. Tuanti dan Momentum harus langsung ditumbangkan juga, dan untuk Infinite Slayer pun udah sedikit masuk lagi ke dalam core. Assurity dalam bahaya. Ada satu yang ternyata masih bisa untuk di-defend oleh seorang Mamon. Dan di sana ada juga Enix sudah jadi satu buah murah masa. Hound pun bakal langsung low HP baru harus coba untuk tarik mundur dulu, dan seperti ini dari tim Hearts Reborn ya pastinya harus coba untuk lebih setup lagi kalau memang mereka mau end game-nya. Betul banget pasti. Dan kita juga lihat sini mereka ini dari Hearts Reborn pun juga nampaknya mereka gak mau terlalu gegabah ya. Dan kalau kita perhatikan juga memang mereka masih mencoba untuk menunggu untuk nge-press lagi creepnya, menunggu untuk timingnya pas ini. Dan Hearts Reborn pun juga nampaknya bakal men-secure untuk arah Holy Dragon ya pasti. Asiority sendirian dong pasti hasil posisi, hati-hati pasti akan mencoba untuk flanking. Dan kita maju kembali di awal bakal coba dicek Asiority. Langsung pakai Ryui kembali, tapi dia yang gencet sama Hound-nya. Langsung Umbra Dream campur triangle di sana pasti mendapatkan kira. Sementara dari kita sini dari Mamon mau diincar. Jester masuk maju dari Keito Thunderbird-nya di badan nama Fortifer Rape. Sementara dari seorang Chris juga mencoba untuk menyicil lagi ke arah Jester, tapi nampaknya belum cukup sangat, dan FJ bisa untuk pulang dulu dengan selamat dan menjadi 1 kill lagi untuk tim Hearts Reborn. Yo, tapi kita lihat di mana sini pun 2 orang bakal coba untuk sedikit memberikan pressure tambahan ke arah tim Dewa United Esports. Ada di awal yang udah siap langsung backup dari arah belakang yang mau coba untuk clearing creep dulu, tapi nanti terkena beberapa dari shuriken dari seorang Hayate. Dan di arah bawahnya Enix hati-hati bakal bertemu dengan seorang Jester, bisa ditarik juga di sana, bisa terkena last of truth dari seorang Wonder Woman. Tapi Keito masih coba untuk langsung saja memberikan Iron Blast ke arah depannya, tapi belum ada damage. Masih satu double trouble connect ke arah seorang FJ, satu moonfall dibuka. Kenapa dibuka Oh no. Gak pas banget, dan iya, di sana ternyata ada war yang langsung aja terjadi. Assurity coba untuk maju, tapi terkena beberapa damage yang cukup berarti 3 orang sudah low HP, baru harus coba untuk tarik mundur dulu. Ini 20 dari tadi moonfall itu kayak terlalu cepat gitu. Iya. Gue rasa mereka juga udah mulai kemakan pressure juga dari Hearts Reborn di sini. Dan tadi moonfall sangat fatal sini. Mistake itu terjadi dan membuat sekarang di arah bottom lane juga masih di-secure juga tower. Sini bisa kasih tower lagi di arah mid lane. Hearts Reborn nampaknya mencoba bermain untuk temponya agak pelan ya. Slowly but deadly kalau gue bilang Hearts Reborn double trouble ya. Nampaknya bisa di-counter, nampaknya Mahaun sementara dari arah Hearts langsung diambil lagi Hearts Reborn. Tapi Dewa Esports coba mengganggu. Fortifer apa yang menjadi badan bentar 20-nya ditarik lagi sama binanya dan 20-nya langsung sekitar sama di awal. Sementara kita sini dari Mamon coba kaki kepada Asiority langsung hilang seketika. Mamon udah hilang juga. Fortifer sekarang masih mencoba pulang. Enix yang dihilangkan, 4 hero tumbang, dan ini menjadi disaster untuk tim Dewa Esports di sini. Dan kita bakal melihat pasti sini di arah base-nya, dan nampaknya game ketiga terunlock. Fortifer seorang diri gak bisa bertahan lama. And this is it. Game kedua akan disecure oleh tim Hearts Reborn 1-1. Wow, 1-1 menjadi game yang cukup panjang juga ya. Tapi walaupun bisa dibilang dari kedua tim, dari match pertama dan match kedua